Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fitri Mutiara Edina. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mendengarkan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sebelumnya, saya izin share screen terlebih dahulu untuk materi yang ingin saya jelaskan. Oke, apa materinya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Saya lanjut ya. Untuk tujuan dari pertemuan kali ini adalah kita semua bisa memahami dan mengaplikasikan proses mendengarkan yang baik, dan untuk sumber belajar yang saya gunakan yaitu buku Julia Tiwood tahun 2014 yang berjudul Komunikasi, Teori, dan Praktik. Oke, saya lanjut. Sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin bertanya dulu ke Michelle. Menurut Michelle, pengertian mendengarkan itu yang kamu ketahui seperti apa? Mendengar setahu aku itu kegiatan yang kita nggak bisa sadar gitu ngelakuin. Jadi itu mendengar kan sesuatu yang biologis gitu ya, mendengar gitu. Jadi kita nggak bisa mengontrol apa yang kita bisa dengar dan tidak bisa dengar sih. Menurut aku kayak gitu, Kak. Oke, iya. Berarti kalau yang Michelle sebut itu pengertian dari mendengar ya. Kalau untuk Arindrio, coba kalau pengertian mendengarkan yang kamu tahu apa? Maaf, Kak, boleh ulang nggak, Kak, pertanyaan? Untuk pengertian mendengarkan menurut kamu yang kamu ketahui itu seperti apa? Saya kurang tahu, paling sama tadi kayak Michelle yang tidak bisa sadar, kayak tiba-tiba kok mendengarkan sesuatu, tiba-tiba tahu sesuatu. Nggak tahu pengertian intinya gitu, Kak. Ya udah. Karena itu saya izin meluruskan mengenai pengertian mendengarkan itu sendiri. Nah, kalau mendengarkan itu dalam bahasa Inggris itu hearing. Nah, kalau mendengar itu proses pasif, kalau mendengarkan itu adalah proses aktif yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena banyak prosesnya, ada penuh perhatian, menerima pesan secara fisik, memilih dan mengatur informasi, menginterpretasikan komunikasi, merespon, dan mengingat. Jadi kalau mendengarkan itu jauh lebih rumit ya. Kalau mendengar itu kita ya dalam sehari-hari kayak mendengar suara kipas, mendengar suara TV yang sebenarnya kita tidak ingin mendengar, tapi kita jadi mendengar. Oke, saya lanjut ke pengertian dari, saya lanjut ke proses mendengarkan. Untuk proses mendengarkan itu, yang pertama ada penuh perhatian. Penuh perhatian itu pikiran terpusat terhadap apa yang sedang terjadi. Jadi kita betul-betul memperhatikan terhadap orang yang sedang berbicara kepada kita. Nah, kita tuh nggak perlu masukin ide-ide kita, penilaian kita, atau perasaan kita, karena kita betul-betul hanya memperhatikan apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Selanjutnya adalah menerima pesan secara fisik. Nah, menerima pesan secara fisik adalah ketika orang lain kan menyampaikan pesan kepada kita, dan itu pesannya harus betul-betul tersampaikan. Jangan sampai ada miskomunikasi. Nah, penerimaan pesan secara fisik itu biasanya terganggu oleh kebisingan-kebisingan yang ada di sekitar. Kayak misalnya suara TV, suara kipas angin, atau suara musik yang terlalu besar. Nah, itu tuh bisa menghambat penerimaan pesan yang benar-benar ingin disampaikan. Nah, kita bagus tuh kalau bisa kontrol-kontrol semua itu, kayak misalnya pindah ke tempat yang lebih sepi atau sebagainya. Nah, yang selanjutnya adalah memilih dan mengatur materi. Kita bisa memberi perhatian secara selektif dengan mengingat kita bisa memperhatikan rangsangan yang intens, lantang, atau tidak biasa. Misalnya perhatian-perhatian seperti kata-kata yang ditekankan dalam berbicara, itu kita bisa lebih perhatiin. Nah, kita bisa menggunakan skema kognitif untuk mengatur secara selektif. Untuk skema kognitif sendiri akan saya sebutkan ada apa saja di slide selanjutnya. Ketika kita berbicara dengan orang lain, biasanya itu kita tidak sadar membuat keputusan mengenai cara mengatur yang mereka katakan. Jadi kayak misalnya kalian mikir gimana sih sebenarnya memilih dan mengatur materi, sebenarnya diri kita tuh secara tidak langsung sudah bisa untuk melakukan proses ini tanpa harus dipikirkan secara betul-betul gitu. Jadi kayak memang sudah bisa. Nah, untuk proses untuk ini skema kognitif ini bukan termasuk ke proses mendengarkan ya teman-teman. Ini lebih ke kayak cara untuk
memilih pesan secara selektif. Nah, ada 4, ada prototype, konstruksi personal, stereotype, dan naskah. Karena ini bukan proses komunikasi, jadi saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih dalam. Oke, untuk proses selanjutnya ada menginterpretasikan komunikasi. Menginterpretasikan itu adalah mengumpulkan semua yang telah diseleksi dan diatur untuk membuat situasi keseluruhan yang masuk akal. Prinsip penting dari proses ini berpusat kepada orang lain, yang berarti menginterpretasikan orang lain berdasarkan istilah mereka sendiri. Menginterpretasikan seseorang dengan menghormati perspektifnya itu adalah hadiah terbesar. Jadi ketika kita ingin merespon nanti di tahap selanjutnya, kita tuh udah ngumpulin apa aja yang mau kita respon. Nah, kita tuh harus tetap memperhatikan perspektif orang lain yang sedang berbicara kepada kita. Tapi di sini ada membuat situasi keseluruhan yang masuk akal. Maksudnya apa? Ya walaupun kita nanti bakal kasih saran dan menghormati perspektifnya, jangan sampai yang pesan yang kita sampaikan kepada orang tersebut jadi pesan yang sia-sia atau malah nggak masuk di akal kayak saking menghormatinya gitu. Tapi kita harus tetap memperhatikan situasi masuk akalnya. Nah, tahap selanjutnya dalam respon, mengkomunikasikan perhatian dan ketertarikan kita, menyuarakan pandangan kita ketika waktunya tepat. Maksudnya waktunya tepat apa? Maksudnya waktu tepat tuh seperti ini. Kadang tuh terjadi pemotongan pembicaraan ya jatuhnya, bukan merespon pada waktu tepat. Jadi kita tuh bukan termasuk proses mendengarkan yang baik ketika kita memotong pembicaraan orang lain. Respon yang diberikan tuh banyak ya, bisa postur penuh perhatian, anggukan kepala, kontak mata, respon vokal, atau kayak, oh iya kayak gitu ya. Oh menurut saya sih seperti ini. Itu contoh dari respon. Untuk mengingat, menurut Profesor Komunikasi Ron Adler dan Nelton pada 1993, kita mengingat kurang dari setengah pesan yang telah kita dengar. Jadi kita memang tidak bisa ya teman-teman semua mengingat pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada kita, karena kata profesor saja kita tidak bisa gitu mengingat sepenuhnya. Bahkan kita nggak bisa mengingat setengah pesan yang disampaikan. Nah, kita tuh cuma ingat pesan-pesan yang kita rasa penting untuk diingat. Nah, sekian materi dari saya. Saya mau tahu nih, coba Ferdian Budianto kasih contoh dong mendengarkan yang baik itu seperti apa. Oke, aku izin jawab ya Kak. Kalau aku pernah pengalaman dalam mendengarkan itu ketika dosen memberikan video materi atau bisa juga ketika dosen itu melakukan Zoom. Nah, jadi pastikan kalau setiap Zoom itu kan dosen memberikan materinya itu melalui share screen ya, di mana dia itu menjelaskan materinya. Nah, pasti saya itu mendengarkan secara serius apa yang disampaikan oleh dosen dalam materinya. Nah, terus kemudian biasanya saya itu bisa menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan dosen dalam materinya, terus juga saya memberi respon biasanya dengan menganggukkan kepala. Terus habis itu saya juga mengingat kata kunci yang diberikan oleh dosen ketika menjelaskan materi. Nah, kata kunci itu nanti bisa berguna ketika kita mau baca-baca lagi materi, terus kita tuh udah tahu konsepnya itu seperti ini. Itu Kak. Terima kasih atas jawabannya, bagus banget. Iya, itu teman-teman itu contoh menerapkan ya proses mendengarkan dengan baik. Jadi kalian kalau ada dosen menjelaskan atau guru atau teman sedang bercerita, kalian bisa menerapkan proses ini gitu ya. Coba saya mau tanya Haifah, kalau contoh mendengarkan tidak baik itu seperti apa ya? Misalnya jangan jauh-jauh dari kehidupan sehari-hari aja. Oke, kalau menurut pengalaman saya yang bentuk tidak mendengarkan dengan baik itu ya gimana ya, fokus kita tuh kemana-mana gitu Kak. Jadi misalnya aku sama Budi nih satu kelas, terus kita sama-sama lagi Zoom sama dosen. Nah, dosennya ngomong, dosennya nerangin, tapi kita tuh fokusnya ke pintu, ke dinding, atau mungkin kita lagi main HP di bawahnya atau gimana gitu Kak. Oke, betul. Itu seperti itu ya, kurang lebih pokoknya kalau mendengarkan tidak baik itu tidak menjalankan proses mendengarkan yang tadi, kayak ada yang di skip-skip, atau kita malah ngedengerin suara-suara yang lain, kayak gitu sih teman-teman. Oke, karena saya rasa penjelasan saya sudah jelas, terus saya sudah memastikan bahwa teman-teman sudah paham, saya akhiri penjelasan saya pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Makasih, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak.